Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ihsa Akbar Ramadan, mahasiswa Universitas Islam 45, Bekasi jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik, yaitu tentang mikroprosesor dan mikrokontroler. Mungkin teman-teman semua sering dengar dua istilah ini di dunia elektronik atau komputer, tapi tahu nggak sih, ternyata keduanya punya fungsi dan cara kerja yang cukup berbeda. Nah, di video ini kita akan bahas mulai dari definisi perbedaan, komponen utama, sejarah perkembangan, sampai contoh penerapannya di industri. Jadi pastikan kamu tonton sampai habis, biar paham betul bedanya mikroprosesor dan mikrokontroler. Kita mulai dulu dari definisi. Mikroprosesor adalah sebuah unit pemroses pusat atau CPU yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Nah, yang menarik, mikroprosesor ini tidak memiliki memori atau port input-output di dalam chipnya. Jadi supaya bisa berfungsi, dia butuh bantuan dari komponen lain seperti RAM, ROM, dan perangkat I/O. Karena itu, mikroprosesor lebih sering digunakan di komputer pribadi, laptop, dan sistem-sistem besar yang butuh kecepatan tinggi serta kapasitas pemrosesan besar. Kamu bisa bayangkan, mikroprosesor ini seperti otak utama dari sebuah komputer yang super sibuk, tapi dia nggak bisa bekerja sendirian tanpa alat bantu lainnya. Sedangkan mikrokontroler itu berbeda. Dia adalah sebuah chip yang di dalamnya sudah lengkap. Ada CPU, ada memori, baik RAM maupun ROM, dan juga sudah ada port I/O-nya. Artinya, mikrokontroler ini seperti komputer mini yang serba bisa dalam satu chip kecil. Biasanya, mikrokontroler digunakan untuk mengendalikan perangkat tertentu secara otomatis, seperti mesin cuci, sistem alarm, sistem irigasi otomatis, bahkan robot kecil. Sekarang kita bahas perbedaannya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fungsi dan penggunaannya. Kalau mikroprosesor digunakan untuk pemrosesan data umum, seperti menjalankan berbagai aplikasi di komputer atau laptop, maka mikrokontroler digunakan untuk tugas-tugas spesifik, misalnya mengontrol sensor, motor, atau aktuator dalam satu sistem tertentu. Mikroprosesor punya kecepatan tinggi dan kapasitas besar, tapi dia butuh banyak komponen tambahan supaya bisa bekerja. Sebaliknya, mikrokontroler itu mandiri dan hemat daya. Dia sudah punya semua komponen dasar di dalam satu chip kecil, dan karena itu juga harganya jauh lebih murah. Makanya, mikrokontroler banyak dipakai di sistem tertanam atau embedded system, seperti alat elektronik rumah tangga, perangkat IoT, atau sistem otomatisasi industri. Kalau mikroprosesor bisa dibilang otak komputer, maka mikrokontroler adalah otak mesin otomatis. Sekarang kita lanjut ke komponen utama mikrokontroler. Sebuah mikrokontroler terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu CPU, Central Processing Unit, yaitu otak yang mengeksekusi instruksi program. ROM, Read Only Memory, tempat menyimpan program permanen yang tidak hilang, meskipun listrik dimatikan. RAM, Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara saat program dijalankan. Port Input Output I/O sebagai jalur komunikasi antara mikrokontroler dengan perangkat luar seperti sensor, motor, atau layar. Clock atau timer mengatur kecepatan kerja mikrokontroler serta waktu eksekusi instruksi. ADC dan DAC yaitu analog to digital converter dan digital to analog converter yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Dan terakhir, ada bus system, yaitu jalur komunikasi internal antara semua bagian di dalam chip. Semua komponen ini bekerja sama supaya mikrokontroler bisa membaca data dari sensor, memprosesnya, lalu memberikan aksi ke aktuator. Sekarang kita bahas sedikit tentang sejarah dan perkembangannya. Awalnya, pada tahun 1971, muncul mikroprosesor pertama yaitu Intel 4004.
Inilah yang menjadi dasar lahirnya teknologi pemrosesan digital modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1974, Intel merilis Intel 8048 yang menjadi mikrokontroler pertama karena sudah menggabungkan CPU, RAM, ROM, dan I/O dalam satu chip. Lalu pada tahun 1980-an, hadir keluarga Intel 8051. Ini sangat legendaris, bahkan masih banyak digunakan sampai sekarang di dunia pendidikan dan industri. Masuk ke era 1990-an, teknologi berkembang dengan arsitektur RISC, seperti mikrokontroler PIC dan ABR, yang lebih efisien dan cepat. Di tahun 2000-an, muncul mikrokontroler berbasis ARM, yang punya performa tinggi tapi tetap hemat daya. Dan sekarang, kita sudah mengenal seri modern seperti ESP32, STM32, dan Raspberry Pi Pico yang sudah dilengkapi fitur Wi-Fi, Bluetooth, bahkan sensor bawaan. Artinya mikrokontroler saat ini sudah siap untuk mendukung era Internet of Things (IoT). Sekarang gimana sih penerapannya di dunia nyata? Dalam industri otomotif, mikrokontroler dipakai untuk mengontrol airbag, sistem rem ABS, dan pengaturan mesin kendaraan. Di rumah tangga, mikrokontroler ada di mana-mana, di mesin cuci, kulkas, AC, sampai rice cooker. Dalam bidang kesehatan, digunakan di alat ukur tekanan darah digital, termometer digital, bahkan inkubator bayi. Di pertanian modern, mikrokontroler bisa mengatur sistem irigasi otomatis dengan membaca data dari sensor kelembapan tanah. Dan tentu saja, di dunia robotika dan IoT, mikrokontroler menjadi otak utama dari robot pengikut garis, smart home, dan sistem monitoring suhu, serta kelembapan yang bisa kamu pantau lewat internet. Nah, jadi itulah pembahasan lengkap tentang mikroprosesor dan mikrokontroler, mulai dari pengertian sampai penerapannya. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita jadi tahu gimana teknologi kecil seperti ini bisa punya pengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.